Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Yogi Afriza dan teman saya Dery Afrianda. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sentimen analisis menggunakan logistik regression. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai text preprocessing. Nah, untuk analisis sentimen itu sendiri merupakan proses memahami dan mengelompokkan emosi, baik itu negatif, positif, dan netral, yang terdapat dalam tulisan. Kemudian, untuk text processing itu sendiri merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan diolah lebih lanjut. Nah, untuk tahapan preprocessing itu ada beberapa data yang harus diimportkan. Yang pertama yaitu import pandas, RE, NLTK, kemudian from NLTK, tokenize yaitu import word tokenize-nya, kemudian dari NLTK corpusnya yaitu import stop word, kemudian import word net lemnitizer, kemudian matplotlib. Nah, setelah itu baru kita proses. Nah, setelah itu kita untuk menyiapkan datasetnya dulu. Yang pertama itu download stop word untuk menghentikan kata-katanya, itu kemudian download func, kemudian wordnet. Kemudian kita jalankan dulu. Nah, setelah itu di sini terdapat data yang telah kita lakukan import tadi dan kita download tadi. Setelah itu di sini terdapat banyak kolom-kolom, yaitu product name, brand name, price, rating, review, dan review quotes. Nah, di sini kita hanya akan mengambil yaitu satu brand saja. Jadi di sini kita buat yaitu data.log data brand nama sama dengan Samsung, dan brand name lagi itu untuk review. Jadi di sini kita akan mengambil dua kolom saja, yaitu brand dan review, yaitu yang mana brandnya itu Samsung. Kemudian datanya yaitu sebanyak 1000 data. Coba kita proses. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini kita proses untuk datanya, yang mana datanya tadi yaitu data.ilog-nya yaitu array 0 sampai dengan 1000. Jadi data yang akan terbaca nantinya yaitu dari 0 sampai 1000 atau 1000 data. Kita proses. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini ini akan memproses sebanyak 1000 baris. Jadi di sini yang kita ambil tadi yaitu brand Samsung saja, yaitu tapi sebanyak 1000 baris. Kemudian kita gunakan yaitu data miss atau data yang bernilai 0. Nah, di sini bisa dilihat untuk reviewnya itu ada satu data yang tidak ada.
atau ada satu data yang bernilai 0. Nah, di sini kita akan menghapus data yang bernilai 0 atau yang tidak ada isinya tadi. Nah, karena di sini kita akan mengambil dua review dan ratingnya saja, maka data yang diambil itu data review, array dari review dan rating. Drop num implies true, data is dot isnanya dot sum. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi untuk review dan ratingnya sudah tidak ada lagi data yang bernilai 0. Nah, di sini kita akan membagikan lagi untuk memberikan label pada data yang berdasarkan data ratingnya, yang mana data ratingnya itu jika nilainya itu lebih dari 3, maka akan menghasilkan nilai 1, dan kalau misalnya kurang dari 3 yaitu bernilai 0. Nah, di sini akan setelah kita proses tadi, kita jalankan prosesnya tadi, maka akan membuat kolom baru yang mana kolom label, yang mana itu jika datanya tadi lebih dari yang di atas tadi, perumpamaannya lebih dari 3 kata tadi, maka akan bernilai 1. Kemudian jika kurang dari 3 maka akan bernilai 0. Nah, kemudian text processing-nya yaitu untuk menghapus konten yang ada bernilai seperti URL seperti itu. Di sini setelah diproses terdapat 2 yang mana terdapat URL di sana di dalamnya. Kemudian kita lakukan lemmanya, yaitu yang pertama kita clean review-nya yang bernilai. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang pertama re.sub dalam kurungnya r http/s+ dan sebagainya itu. Nah, itu digunakan untuk menghapus URL. Kemudian yang selanjutnya re.sub array yang itu untuk menghapus teks yang tidak relevan yang berupa karakter seperti simbol atau karakter selain A sampai Z. Kemudian untuk str .lower itu digunakan untuk mengubah huruf kapital menjadi tidak kapital atau huruf besar menjadi huruf kecil. Kemudian word tokenize untuk tokenize-nya. Kemudian selanjutnya yaitu item for item in txt if item not in stop word. Nah, yang berguna untuk hapus stop word seperti misalkan saya, aku, kamu dan sebagainya. Itu yang kata-kata yang tidak digunakan seperti itu. Kemudian kita lakukan stemming itu untuk pemotongan akhir kata. Kemudian kita lakukan lemmatization itu untuk mengembalikan ke bentuk dasar kata. Contohnya swimming itu akan menjadi swim saja gitu.
Kemudian kita lakukan lagi itu untuk menghapus yang kata yang kurang dari dua, menghapus kata yang kurang dari dua digit, seperti misalkan is, I, dan sebagainya. Kemudian lakukan join untuk menggabungkan setiap token menjadi kalimat yang utuh. Nah, setelah kita lakukan, proses. Nah, ini data yang telah kita proses tadi, yang mana bisa dilihat di sini yang review yang pertama, yaitu I feel so lucky to have found this use phone. Kemudian akan menjadi clean reviewnya, yaitu feel lucky find use phone, use hard phone line. Jadi kata I, so, to itu akan dihilangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang regresi logistik atau logistik regression. Itu adalah model statistik dalam bentuk dasarnya menggunakan fungsi logistik untuk memodelkan variabel dependen biner, meskipun ada banyak ekstensi lebih kompleks. Dalam analisis regresi logistik mengestimasi parameter model logistik. Logistik regression juga termasuk dalam klasifikasi, itu mengklasifikasikan sebuah teks, apakah teks tersebut positif dalam hal ini, terus apakah teks tersebut termasuk dalam negatif sentimen. Baik, langkah pertama itu vektorisasi dari clean review yang sebelumnya telah dilakukan pada text preprocessing. Pertama itu kita import convectorizer dengan metode convectorizer untuk memvektorkannya. Kemudian CV convectorizer word English, yang mana kata-kata yang kita pakai ini berasal dari bahasa Inggris. Kemudian CV feed data clean review, itu datanya clean review. Kemudian menyimpan transformasi vektor tersebut dalam variabel X. Terus variabel Y untuk menyimpan data label yang sebelumnya itu positif, negatif, atau kita buat sebagai 1 dan 0. Untuk melihat hasilnya, untuk X berupa sparse matrix, kemudian Y data label dari positif atau negatif, satu positif, negatif. Ini membuat klasifikasiannya. Yang pertama, import logistik regression yang dibutuhkan terlebih dahulu, train test, split, dan men-split X tadi menjadi data tadi menjadi dua buah, yang pertama untuk train dan untuk test, X train dan X test, yang mana train size-nya, data trainingnya itu 80% dari data aslinya, dari 1000 tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa lihat X train, kemudian Y train, masih berupa integer, yang mana sudah berubah menjadi 80% dari dataset 99. Kemudian Y test yang seharusnya sudah menjadi 200.
Setelah itu masih dalam classifier itu mencari C terbaik. Pada langkah ini kita membangun model logistik regression. Kita memilih C bisa membuat solver atau max iteration untuk logistik regressionnya. Pada hal ini saya membuat C saja. Nah, akurasi untuk C dengan 0,1, 0,3, 0,85. Kemudian membuat C ini digunakan untuk melihat seberapa tinggi akurasi dari logistik regression yang akan kita buat. Pada beberapa kasus yang lebih kecil lebih tinggi akurasinya. Kemudian bisa kita lihat 0,75 adalah akurasi tertinggi dari C. Maka kita akan buat 0,75 di sini. Nah, di sini adalah membuat model final atau hasil dari yang kita tes sebelumnya dibuat di model aslinya akan mengakurasi setiap X test dan Y test yang akan kita buat setelahnya. Jadi lihat akurasi skor dari model yang akan kita buat itu 0,965. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu evaluasi menggunakan confusion matrix. Pertama kita mengimport library confusion matrix dari scalar matrix. Selanjutnya mengeksekusi confusion matrix dengan y-test dan prediksi model dari model final sebagai parameternya. Nah, berikut adalah hasilnya. Hasil ini merupakan untuk baris pertama itu merupakan true positif, false positif. Kemudian baris keduanya false negatif, true negatif. Yang artinya yang benar yang true positif berarti benar diprediksi itu adalah positif. Yang false positif salah diprediksi sebagai positif. Sama halnya dengan yang di bawahnya. Jadi bisa dilihat begini ilustrasinya. True positif Anda hamil, maka itu benar hamil. False positif dia enggak hamil, dia cowok tapi dibilang hamil, maka itu termasuk false positif. Untuk melihat akurasinya, maka kita akan menjumlahkan hasil yang true positif, true negatif, kemudian dari sebanyak data yang dites. Kita lihat data yang dites tadi berukuran 200, bisa dijumlahkan 9 tambah 200 data dari X test yang dites. Kemudian melihat untuk melihat prediksi apakah akurasinya benar atau tidak dengan menjumlahkan yang true positif dan true negatif. 49 144 144 per banyak data.
dan hasilnya 0,965 akurasi dari model yang dibangun. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.